Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita bergumul dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, atas segala rahmat-Mu, kemurahan-Mu yang senantiasa menyertai dan memberkati hidup kami. Dan pada hari yang baru ini, yang penuh dengan kesegaran, kekuatan, dan sukacita, semuanya yang baik itu datangnya daripada-Mu ya Tuhan Allah. Karena itu kami datang bersyukur kepada-Mu dan memohon kemurahan-Mu untuk memelihara hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Berfirmanlah Engkau Tuhan, menaburkan benih kehidupan bagi kami, agar kami menjadi tempat yang baik, tanah yang baik untuk tempat tumbuh dan berbuah firman-Mu. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menyediakan dirinya menjadi jalan keselamatan, kehidupan, kebenaran bagi kita. Karena itu setiap orang yang percaya kepada namanya, nama yang telah Dia berikan untuk kita imani, adalah dirinya sendiri yang telah menjadi manusia sama seperti kita, untuk menolong, mengasihi, untuk menyelamatkan kita semua, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa nama itu adalah nama yang penuh dengan kuasa, kuasa keselamatan, kuasa pengampunan, dan kuasa kehidupan. Karena itu nama Tuhan itu bukan sekedar nama biasa-biasa atau seperti ucapan orang di tengah-tengah pergaulan kita setiap hari, apalah arti sebuah nama. Tetapi nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang telah dinyatakan oleh Allah Bapa kepada seluruh manusia, bahwa nama itu adalah nama yang penuh dengan kuasa keselamatan, kuasa kasih, dan kuasa kehidupan yang telah dinyatakan oleh Allah bagi kita. Karena itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Hidup di tengah-tengah dunia ini dan kehidupan yang disediakan oleh Allah sampai selama-lamanya. Itu yang dia nyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, jalan untuk menerima kehidupan, keselamatan, dan kebenaran Allah itu adalah hanya melalui percaya, hanya oleh karena iman. Sola fide, sola gratia, dan sola scriptura itu menjadi anugerah bagi kita, sehingga keselamatan kita tidak ditentukan oleh harga emas, perak, atau harga uang di tengah-tengah dunia ini yang bisa kita cari, yang bisa kita upayakan, atau hasil dari pengetahuan, hikmat, kekuatan, dan segala kebaikan kita. Tetapi adalah hasil dari anugerah semata-mata dari Allah Bapa yang Dia nyatakan di dalam diri anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, percayalah kepada nama itu. Nama itu penuh dengan kuasa. Tuhan Yesus Kristus itu sungguh-sungguh berkuasa atas kehidupanmu, kehidupanku, kehidupan
kita semua. Karena itu apa yang dinyatakan dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 23 ini. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya. Ya, bahwa ini perintah Allah bagi kita. Kalau kita melakukan perintahnya, itu artinya kita tunduk, taat kepadanya. Tetapi perintah ini bukan sekedar perintah tanpa makna, tanpa arti, atau hanya untuk menundukkan diri kita. Tetapi ketika kita percaya, ketika kita menerima, ketika kita mengaku, bersaksi, dan sungguh-sungguh nama Tuhan Yesus Kristus itu berdiam di dalam hati kita, menggerakkan hati kita, dan ini menjadi pendorong untuk segala tindakan-tindakan kita, maka kita adalah anak-anaknya yang telah memperoleh keselamatan itu. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, apa yang dinyatakan dalam firman itu, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita, bahwa iman kepadanya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak cukup hanya hubungan kita kepada Dia saja secara personal, secara privat kepada Dia, tetapi hubungan kepada Tuhan Yesus Kristus itu juga harus tergambar, harus terwujud kepada hubungan sesama manusia, sebagai saudara, sebagai sesama manusia, untuk hidup saling mengasihi. Karena itu ukurannya adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita untuk mengasihi semua orang. Karena itu Tuhan Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan konflik, tidak pernah mengajarkan peperangan, tidak pernah mengajarkan untuk saling menghancurkan satu dengan yang lain oleh karena perbedaan-perbedaan. Tetapi Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kepada kita untuk hidup saling mengasihi, mendoakan musuh, mengasihi orang-orang yang membenci, mengampuni mereka, memberikan sesuatu kepada orang yang bahkan memaksa kita. Saudara-saudara yang terkasih, nah, ajaran Tuhan Yesus Kristus ini juga hari ini harus terwujud dari dalam kehidupan orang-orang yang mengaku percaya kepadanya, sehingga kuasa nama Tuhan Yesus Kristus itu juga terjadi dalam perilaku kita setiap hari. Kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh dengan belas kasih itu, kasih agape, kasih tanpa syarat, kasih tanpa harus menghitung apa itu keuntungan dan kerugian, tetapi semata-mata kasih itu kita berikan kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada saudara-saudara kita, siapapun mereka. Maka kasih itu yang pertama-tama telah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus, itu juga yang akan kita bagikan, sehingga kehidupan kita ini menjadi berkat, sehingga kehidupan kita ini menjadi saluran berkat bagi semua orang, bagi sesama kita, siapapun mereka. Karena itu bagi orang Kristen, bagi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, tidak ada ruang atau tempat atau waktu untuk membenci orang lain. Tidak ada ruang atau tempat atau waktu untuk menghancurkan hidup orang lain, membalaskan dendam, membalaskan kebencian. Tidak ada. Yang ada adalah mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita, sekalipun kita orang-orang berdosa, sekalipun kita orang-orang yang sering melakukan kejahatan, sekalipun kita adalah orang-orang yang sering jatuh ke dalam dosa, tetapi Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh mengasihi kita. Karena itu kuasa nama itu harus terjadi di dalam tindakan-tindakan kasih satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, maka kita yang telah mengalami, kita yang telah menerima, kita yang telah diperkaya oleh kasih Tuhan Yesus Kristus, maka alirkanlah, bagikanlah kepada semua orang sesamamu, siapapun yang berjumpa dengan dirimu, maka hendaknya kasih Kristus itu
dapat mereka rasakan. Dan kita pun begitu bersuka cita dan tulus melakukan itu kepada semua orang. Dan inilah perintah itu, ya. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jadilah murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang sungguh-sungguh percaya, yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia, dan sekaligus jadilah orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku firman itu, kehendak Kristus dalam kehidupanmu setiap hari. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa Surgawi atas firman-Mu hari ini yang telah menyediakan bagi kami jalan keselamatan, kehidupan, dan kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, di dalam nama yang satu itu, nama yang kekal itu, nama yang penuh kuasa itu, telah menolong, menyelamatkan kami, telah menghantarkan kami untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Karena itu Tuhan ajar kami, bimbing kami untuk terus taat setia kepada nama Tuhan Yesus Kristus dan mengandalkannya sebagai kekuatan, sebagai hikmat, sebagai pendorong bagi kami Tuhan untuk melakukan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami setiap hari, agar firman-Mu sungguh-sungguh berbuah. Ajar kami Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling mengupayakan yang terbaik bagi sesama kami. Tuhan Allah, biarlah kami menjalani hari kami sepanjang hari ini di dalam pemeliharaan Roh Tuhan. Engkau yang menggenapi, mencukupkan segala apa yang perlu bagi kami hari ini, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa kejahatan, ke dalam dosa penipuan, ke dalam dosa apapun. Tetapi biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh ditolong oleh kuasa Roh Kudus untuk sungguh-sungguh taat kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di dalam segala pergumulannya. Tuhanlah yang menjadi kekuatan, penghiburan, dan hikmat bagi kami semua. Bagi jemaat yang sedang sakit, Tuhan tolong Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan pengharapan yang hidup bagi mereka, agar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka sungguh-sungguh merasakan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, supaya kami kudus di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.